Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen dan teman-teman sekalian, perkenalkan kami kelompok 5 pada kelas MB4804. Pada kesempatan ini kami akan presentasikan hasil studi yang berjudul Reconfiguring HR as Strategic Partner in the Age of AI, studi kualitatif pada PT Volume Indonesia. Dalam presentasi ini kami akan membahas bagaimana transformasi digital dan perkembangan AI memengaruhi peran HR serta bagaimana HR dapat bertransformasi menjadi mitra strategis yang mendukung pencapaian tujuan organisasi di era AI. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Pertama, saya sendiri Adela Mukrina, dan juga rekan-rekan saya Cantika Salsabila, Gevira Aldila, Fadil Hafiz, Jessica Aulia, Muhammad Fadli, Rodiatunisa Alfikri. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai presentasi dari bagian pendahuluan. Perkembangan teknologi digital mendorong banyak organisasi untuk memanfaatkan AI dalam fungsi sumber daya manusia. AI digunakan dalam proses rekrutmen, penilaian kinerja, hingga pengelolaan data karyawan, sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Kondisi ini menyebabkan peran HR mengalami perubahan dari yang sebelumnya berfokus pada tugas administratif menjadi mitra strategis yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Namun, penerapan AI juga menimbulkan berbagai tantangan seperti masalah etika, keadilan, transparansi, dan kesiapan SDM dalam beradaptasi dengan teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran HR sebagai strategic partner di era AI serta mengidentifikasi perubahan fungsi, tantangan, dan kompetensi baru yang dibutuhkan praktisi AI. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk bab 2 di mana HR sebagai strategi partner di mana dalam lingkungan bisnis fungsi manajemen sumber daya manusia atau MSDM bergeser secara fundamental menjadi mitra strategi sehingga HR tidak lagi bekerja untuk intuisi tetapi untuk perumusan strategi SDM berbasis data yang adaptif dan inovatif guna membangun keunggulan kompetitif. Menurut Nafari dan Raza pada tahun 2002, keberhasilan HR sebagai mitra strategis bergantung pada investasi manajemen puncak dalam 3 pilar, yaitu perekrutan hingga remunerasi yang adil. AI dalam fungsi HR di mana menurut Cuka dan Dibi pada tahun 2024, di mana AI merupakan teknologi yang meningkatkan efisiensi operasional pada manajemen sumber daya manusia, tetapi meski memberi pengaruh positif, tetap perlu pengawasan agar tidak terjadi kesalahan. Lalu untuk sintesis HR strategis di era AI, di mana penggunaan generatif AI atau GI dalam manajemen SDM kini melampaui efisiensi mekanis, sehingga antara GI dengan budaya organisasi perlu adanya hubungan simbiosis untuk menciptakan kerangka kerja yang mampu meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada pendekatan penelitian. Yang pertama ada kualitatif deskriptif, tujuannya untuk memahami secara mendalam bagaimana praktisi HR ini memaknai perubahan peran mereka di era AI. Terus yang kedua ada paradigma interpretivisme, itu realitas sosial bersifat subjektif dan dikonstruksi melalui pengalaman individu. Nah, kenapa sih kita pilih kualitatif? Karena topik kita ini bersifat kontekstual dan terus berkembang. Terus setiap organisasi itu punya dinamika, budaya, kematangan teknologi yang berbeda, dan pemahaman yang kaya dan kontekstual. Next. Di sini ada informan dan pemilihan. Nah, kita itu menggunakan teknik purpose sampling. Nah, kriterianya ini bekerja di perusahaan yang telah mengadopsi AI minimal di satu fungsi HR, memiliki peran yang berkaitan langsung dengan HR, atau pengguna sistem berbasis teknologi. Nah, kita menggunakan PT Volume Indonesia, sektor industri dengan kurang lebih 85 karyawan, dan PT Volume Indonesia ini telah mengadopsi AI di digital marketing, customer service, absensi, dan penilaian kerja. Nah, kita mendapatkan 3 informan penelitian, yaitu Bapak Geri, Kak Bayu, dan Kak Sarah. Next, di sini ada pengumpulan data. Kita itu menggunakan metode wawancara semi terstruktur.
Konsisten antara informan namun tetap fleksibel mengikuti alur percakapan. Terus pelaksanaannya ini ketiga informan diwawancarai dalam satu sesi bersamaan karena adanya keterbatasan waktu dan pertanyaan manajerial dan kebijakan dijawab Bapak Geri, pertanyaan pengalaman operasional dijawab ke Bayu dan ke Sarah. Durasinya kurang lebih 45 sampai 60 menit. Next, di sini ada analisis data. Kita menggunakan metode analisis tematik. Nah, ada 4 tahapan analisis. Yang pertama ada transkripsi, coding, identifikasi tema, dan sintesis dan interpretasi. Next, di sini ada etika penelitian. Di sini kita menggunakan 4, ada informed consent, itu informan diberi penjelasan lengkap dan menandatangani lembar persetujuan sebelum wawancara. Terus ada kerahasiaan dan anonimitas, keamanan dan transparansi. Next. Selanjutnya kita beralih ke bagian 4.1 yang membahas pergeseran fundamental tugas HR dari ranah operasional menuju strategis. Di sini kami mengambil 3 poin penting, yaitu transformasi digital, evolusi peran HR, serta batasan AI dan peran manusia. Jadi PT Follow Me Indonesia telah sukses melakukan transformasi digital secara menyeluruh dengan mengadopsi ekosistem digital seperti integrasi platform, manajemen performa, dan presensi face recognition. Perusahaan telah berhasil mengotomatisasi tugas-tugas administratif yang sebelumnya sangat memakan waktu. Kini laporan absensi hingga penilaian kinerja dapat dilakukan secara otomatis. Bahkan pemanfaatan AI generatif memudahkan tim untuk menyusun draft dokumen legal seperti perjanjian kerja waktu tertentu dalam hitungan menit, bukan lagi berjam-jam atau berhari-hari. Lanjut kepada poin kedua, evolusi peran HR. Setelah mengintegrasikan perusahaan dengan ekosistem digital, HR dapat menghemat banyak waktu. Hal ini mengevolusi peran HR menjadi strategi partner yang sesungguhnya bagi perusahaan. Ketika beban kerja administratif yang repetitif hilang, praktisi HR otomatis memiliki ruang kognitif dan legitimasi yang jauh lebih luas. Mereka kini bisa memusatkan energi pada aktivitas bernilai tinggi yang berdampak langsung pada keputusan bisnis. Contoh konkretnya adalah melakukan screening kandidat secara lebih mendalam demi memastikan terwujudnya prinsip right man on the right place, menyelaraskan sinergi antar divisi hingga bertindak sebagai jembatan diplomasi proaktif yang memitigasi gesekan dalam hubungan industrial. Dan pada poin ketiga, batasan antara AI dan peran manusia. Di balik semua kemudahan tersebut, pergeseran ini juga memunculkan satu batasan yang sangat jelas antara teknologi dan manusia. Secanggih apapun AI atau dashboard analitik yang kita miliki, sistem tersebut tetaplah alat yang kaku. AI hanya membaca angka pelanggaran atau keterlambatan tanpa memiliki kapasitas untuk memahami konteks atau latar belakang di balik masalah seorang karyawan. Disinilah kecerdasan emosional dan pendekatan humanis dari seorang HR menjadi elemen yang benar-benar tak tergantikan. Dibutuhkan empati manusia untuk berdialog, mengedukasi aturan perusahaan, dan mencari titik temu yang adil. Pada akhirnya ini adalah tentang kolaborasi yang harmonis. AI bekerja sebagai mitra yang mengurus efisiensi data, sementara HR memegang kendali penuh untuk membina sikap dan mengembangkan potensi manusianya. Oke, next. Yang kedua ada peran baru HR di era AI, di mana implementasi AI di PT Follow Me Indonesia berhasil merekonstruksi posisi HR dari yang semula dipandang sebagai cost center menjadi unit strategis. Otomatisasi tugas administratif menciptakan ruang baru bagi HR untuk mengembangkan peran bernilai tinggi yang memadukan pemikiran strategis, pemahaman digital, dan kesadaran humanis. Lanjut, HR penerjemah data analitik strategis, di mana di era big data, AI mampu menyajikan angka dan grafik secara presisi namun tidak memiliki kesadaran kognitif. HR hadir sebagai jembatan untuk menerjemahkan data mentah menjadi narasi strategis. Di sini ada 2 pilar yang kita gunakan, di mana ada kontekstualisasi dan investigasi data. Yang kedua ada transformasi pengambilan keputusan. Lalu di sini ada AI menjawab what, HR menjawab why dan how. Dashboard AI hanya melaporkan apa yang terjadi di organisasi. Manusia HR yang harus menerjemahkan mengapa hal itu terjadi, lalu merumuskan solusi yang humanis, serta mengambil keputusan akhir yang strategis. Lanjut. Di sini ada fasilitator dan jembatan adopsi
teknologi, di mana asimilasi teknologi baru di PT Follow Me Indonesia memicu digital anxiety dan hambatan teknis di tingkat operasional karyawan dihantui kecemasan eksistensial bahwa AI akan meredukasi peran mereka hingga berujung pada PHK. Dalam kondisi ini, HR harus maju sebagai change agent atau agen perubahan dan fasilitator inklusif untuk mengkondisikan kesiapan mental, emosional, dan teknis organisasi. Di sini terdapat 3 pilar yang kita gunakan, di mana ada dekonstruksi narasi ancaman atau mengubah persepsi, yang kedua ada edukasi yang humanis dan inklusif, dan ketiga ada saluran komunikasi 2 arah. Di sini kita harus ingat pendekatan persuasif adalah kunci sukses implementasi. Pengalaman dari lini operasional mengonfirmasi bahwa tanpa edukasi yang sabar dan jaminan rasa aman dari HR, implementasi alat digital di tingkat bawah berisiko besar gagal akibat penolakan pasif maupun aktif dari penggunaan. Lanjut, Rida. Selanjutnya ada HR as an empathic organizational anchor, yaitu ketika tata kelola perusahaan semakin mekanistis dan bergantung pada algoritma AI. Muncul resiko hilangnya sisi kemanusiaan di tempat kerja, karyawan rentan merasa hanya dinilai sebagai angka statistik atau grafik performa. Disinilah HR mengemban peran yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi, yaitu menjadi jangkar empati untuk menjaga dimensi emosional dan budaya organisasi. Fokus fungsinya itu ada di kesejahteraan mental dengan menyediakan program konseling dan membangun iklim work-life balance menggunakan waktu luang hasil efisiensi AI. Yang kedua ada apresiasi kualitatif dengan cara menilai dan menghargai aspek non-digital karyawan seperti loyalitas, kerjasama tim, dan sikap yang positif. Yang terakhir ada di mediasi humanis, menjadi penengah konflik interpersonal dan gesekan ego yang tidak mampu diselesaikan oleh kakunya algoritma sistem. Next. Di sini ada kapabilitas baru yang dibutuhkan. Urgensi reskilling dan upskilling. Transformasi peran HR memicu kesenjangan kompetensi, keahlian tradisional tidak lagi cukup. HR PT Follow Me Indonesia membutuhkan struktur kapabilitas hibrida yang menyeimbangkan teknologi dan ketajaman interaksi manusia. Lalu di sini ada hard digital capabilities. Isinya itu ada advanced data analytic, yaitu kemampuan membaca data dan analisis prediktif untuk mengambil keputusan berbasis bukti. Contohnya itu mendeteksi gejala burnout dari tren absensi sebelum terjadi. Lalu ada AI prompt engineering, yaitu kefasihan memberikan instruksi presisi pada AI generator guna memangkas waktu untuk menyusun dokumen kebijakan kurikulum pelatihan. Lalu ada algoritma auditing, yaitu fungsi pengawasan manusia untuk mengoreksi bias atau anomali data sistem, mengingat sampel karyawan perusahaan cenderung kecil, yaitu kurang lebih 85 orang. Lalu ada soft human capabilities, yaitu ada advanced empathy dan counseling, yaitu kompetensi emosional melalui active listening. Data AI hanya digunakan sebagai alarm awal, sementara solusi akhir dirumuskan lewat pendekatan konseling personal yang humanis. Lalu ada agile change management, kemampuan mengelola perubahan digital dan fiksi sosial minimal, menyelesaikan konflik adaptasi teknologi dan membangun budaya belajar. Next. Di sini terakhir ada tantangan dan resiko etis. PT Follow Me Indonesia mencerminkan realitas perusahaan berkembang. Dengan cara antusias mengejar efisiensi AI, namun masih harus berjuang membangun infrastruktur kebijakan, perlindungan privasi, dan kesetaraan kompetensi. Transformasi digital ini membawa tantangan teknis, struktural, hingga resiko kemanusiaan yang harus dimitigasi. Di sini ada poin-poin tantangannya. Yang pertama itu ada kesenjangan ekspektasi sistem. Output teknologi belum sepenuhnya matang, masih membutuhkan penyesuaian berulang dan kurva pembelajaran dari pengguna. Lalu ada bias algoritmik, dengan karyawan kurang lebih 85
data historis yang sedikit berisiko mendistorsi kalkulasi performa. Pengawasan manusia sangat mutlak diperlukan. Yang ketiga itu ada belum matangnya tata kelola AI. Penanganan privasi dokumen kepegawaian dan keamanan data masih bersifat reaktif atau kasuistik tanpa adanya pedoman etis tertulis. Yang keempat ada kesenjangan literasi digital. Ketidaksamaan kecakapan teknologi antar karyawan berpotensi memicu ketidaksetaraan perlakuan dalam penilaian kerja berbasis sistem. Lalu yang terakhir ada resiko dehumanisasi dan kesiapan mental, yaitu ketergantungan berlebih pada AI dikhawatirkan dapat mengikis kepekaan empati organisasi dan mengabaikan kondisi psikologi karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya bagian diskusi. Pada bagian diskusi ini, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan AI di PT Volume Indonesia tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja HR, tetapi juga mengubah peran HR menjadi lebih strategis. Nah, yang pertama, berdasarkan paradox lens Charles Wood and Guenole, AI memberikan manfaat berupa otomatisasi pekerjaan administratif dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun, di sisi lain muncul tantangan seperti potensi bias, berkurangnya interaksi manusia, serta kekhawatiran karyawan terhadap teknologi. Jadi, oleh karena itu, perusahaan perlu menyeimbangkan pemanfaatan AI dengan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu yang kedua, HR berperan sebagai penjaga keadilan algoritma. Nah, jadi meskipun AI dapat menghasilkan analisis yang cepat, keputusan akhir tetap memerlukan pertimbangan manusia agar hasilnya adil, transparan, dan juga sesuai dengan kondisi nyata karyawan. Yang terakhir, AI bukan menggantikan peran HR, melainkan menambah kebutuhan kompetensi baru. Praktisi HR perlu menguasai literasi data dan teknologi digital, namun tetap mempertahankan kemampuan komunikasi, empati, dan manajemen hubungan kerja sebagai keunggulan utama manusia. Next. Lalu yang terakhir, simpulan dan saran. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan AI mampu meningkatkan efisiensi fungsi HR dan membantu HR lebih fokus pada peran strategis dalam organisasi. Namun teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia, terutama dalam pengambilan keputusan yang membutuhkan empati, komunikasi, dan pertimbangan konteks. Dari sisi implikasi praktis, perusahaan perlu mengembangkan kompetensi digital HR agar dapat memanfaatkan AI secara optimal, sekaligus tetap menjaga aspek kemanusiaan dalam pengelolaan karyawan. Lalu yang kedua dari sisi keterbatasan saran riset lanjutan, adapun penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu perusahaan dengan jumlah informan yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak perusahaan dan mengkaji lebih dalam mengenai etika AI, keadilan algoritma, serta pengembangan kompetensi digital HR di masa depan. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai Reconfiguring HR as Strategic Partner in the Age of AI, studi kualitatif pada PT Volume Indonesia. Kami menyadari terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi dan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.